pelaksanaan Forum Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku dengan Dinas Kominfo Semaluku di Kabupaten Maluku Tenggara bertujuan menyatukan persepsi, kolaborasi, dan sinergitas. Demikian disampaikan oleh Dr. Andus Titus F.L. Renwarin MSI dalam sambutannya dalam pelaksanaan Forum OPD Dinas Kominfo Provinsi Maluku yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara pada Rabu 23 Maret 2022 hingga Kamis 24 Maret 2022. Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten dan Kota, para pejabat eselon 3 Dinas Kominfo Provinsi, serta subbagian perencanaan Dinas Kominfo Kabupaten dan Kota yang berjumlah 55 orang peserta. Sebagai narasumber antara lain dari Badan Cyber dan Sandi Negara, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku, dan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Maluku. Forum organisasi perangkat daerah ini bertujuan menyatukan persepsi dan kolaborasi antara Dinas Kominfo Provinsi dengan Dinas Kominfo Kabupaten Kota terhadap perencanaan dan pelaksanaan tugas pokok serta fungsi bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik agar dapat berjalan sinergis dan searah, kata Renwarin. Dikatakan Renwarin, forum ini akan membahas isu-isu terkait informasi komunikasi publik, persandian, dan statistik yang akhirnya akan melahirkan rekomendasi yang ditandatangani oleh seluruh kepala dinas, baik provinsi, kabupaten, dan kota. Rekomendasi ini selanjutnya akan diimplementasikan melalui kebijakan pada setiap tataran pemerintah daerah, sehingga tugas dan fungsi komunikasi dan informatika benar-benar dapat berjalan optimal. Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku juga memberikan apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih kepada Bupati Maluku Tenggara Taher Hanubun yang telah memfasilitasi pelaksanaan Forum OPD Kominfo Provinsi Maluku tahun 2022 dengan sangat luar biasa. Bupati Maluku Tenggara Taher Hanubun mengatakan, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat merasa terhormat menjadi tuan dan nyonya rumah sekaligus menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini. Hari ini kita telah melewati fase-fase penting dalam peradaban dunia di bidang teknologi informasi yang dimulai dari revolusi industri 1.0 sampai dengan revolusi industri 4.0, bahkan saat ini diwacanakan untuk memasuki revolusi industri 5.0 atau akrab disebut society, kata Hanubun dalam sambutannya. Pada titik ini, katanya dituntut untuk lebih peka dan melek terhadap perkembangan teknologi informasi. Digitalisasi sektor layanan pemerintah yang diusung oleh Presiden Joko Widodo agar mewajibkan seluruh daerah untuk menerapkan kaidah-kaidah digital dalam berbagai layanan pemerintahan yang pada akhirnya bertujuan untuk memberi kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh hak layanan dari pemerintah. Hal ini, sebut dia, tentu harus berbanding lurus dengan penyediaan sarana telekomunikasi berbasis internet yang menjadi entry point bagi kita untuk masuk dalam layanan pemerintahan berbasis digital. Saya bersyukur sejak kami terpilih memimpin Kabupaten Maluku Tenggara ini di tahun 2018. Gerak cepat kami telah membuahkan hasil yang cukup signifikan dalam memberi layanan telekomunikasi berbasis internet. Ini tentunya didukung penuh oleh Bapak Gubernur Maluku dalam memberikan rekomendasi bagi kami bergerilya di pusat untuk menghadirkan menara-menara telekomunikasi, bebernya. Di akhir tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, jelas dia, cakupan layanan internet kita hanya mencapai 42% dari total 190 OHOI dan 1 kelurahan. Pada tahun 2020 dengan penambahan 9 menara Telkomsel dan upgrade terhadap 7 menara Bakti Kominfo dari 2G ke 4G, maka kita telah mencapai 72% OHOI terkoneksi internet. Pada akhir tahun 2021 kemarin, kami akui bahwa pandemi COVID-19 dan perubahan regulasi di mana Bakti hanya melayani daerah 3G telah cukup berpengaruh, sehingga pertumbuhan cukup lambat, meskipun patut disyukuri bahwa pada akhir tahun 2021 kita bertambah 3 menara Telkomsel reguler di wilayah Pulau K Besar dan 3 menara Telkomsel yang berasal dari alokasi. Pada akhir tahun 2021 kemarin, kami akui bahwa pandemi COVID-19 dan perubahan regulasi di mana Bakti hanya melayani daerah 3T telah cukup berpengaruh, sehingga pertumbuhan cukup lambat. Meskipun patut disyukuri bahwa pada akhir tahun 2021 kita bertambah 3 menara Telkomsel reguler di wilayah Pulau K Besar dan 3 menara Telkomsel yang berasal dari alokasi non 3T di Pulau KK kecil dan Pulau Warbal.
Sementara di awal tahun 2022 ini ditambah 2 menara Telkomsel non 3T yang sementara proses pembangunan di Ohoy Marfun dan Ohoy Dertutu. Dengan penambahan menara-menara tersebut, maka untuk 6 kecamatan di Pulau K kecil telah terkoneksi 98,68%, atau 75 Ohoy terkoneksi dari 76 Ohoy yang ada di Pulau K kecil. Yang tersisa hanya di Pulau Tanimbar K. Sementara untuk di Pulau K besar, dari 115 Ohoy yang sudah terkoneksi jaringan 4G internet adalah sebanyak 79 Ohoy atau 69% Ohoy-Ohoy. Terbanyak yang belum terkoneksi ada di wilayah Kecamatan K Besar Utara Timur dan K Besar Utara Barat. Luasnya, total cakupan jaringan internet di wilayah Maluku Tenggara adalah sebesar 81%. Angka ini cukup baik meskipun keprihatinan kita ada di wilayah Pulau K Besar bagian utara timur dan utara barat. Wilayah-wilayah ini termasuk dalam wilayah terluar sesuai Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2017. Dan untuk K Besar Utara Timur masuk ke dalam lokasi prioritas wilayah perbatasan negara rincinya. Pemerintah Provinsi Maluku harap dia harus melihat ini sebagai tantangan yang harus dicarikan solusinya. Maluku Tenggara termasuk wilayah perbatasan dan pulau terluar meskipun tidak termasuk dalam daerah tertinggal. Namun hak sebagai wilayah terluar dan perbatasan negara hendaknya dapat diperhitungkan. Kebutuhan kita adalah terhadap Kecamatan K Besar Utara Timur dan Utara Barat dapat diakomodir dalam alokasi menara yang bersumber dari Baktikominfo karena kontir wilayah di kedua kecamatan ini cukup berat untuk diintervensi oleh provider seperti Telkomsel. Kita sudah punya beberapa strategi diantaranya relokasi menara bakti di wilayah-wilayah telah terlayani jaringan reguler Telkomsel untuk dialihkan ke wilayah Pulau K Besar khususnya di K Besar Utara Timur. Ditargetkan pada tahun 2023 yang akan datang kita sudah bisa mencapai 90% Ohoy terkoneksi jaringan internet. Saat ini Kabupaten Maluku Tenggara bergeliat dalam memanfaatkan ketersediaan jaringan telekomunikasi berbasis internet dalam memberikan layanan yang paripurna. Sebut saja, saat ini pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara telah memiliki aplikasi e-Lapor Malra untuk menerima dan menindaklanjuti aduan-aduan masyarakat hanya dalam waktu 1x24 jam dan tidak boleh lebih. Berikutnya, kita juga sudah memanfaatkan aplikasi Smart Register untuk penagihan pajak dan retribusi. Kita juga sudah punya aplikasi e-Kinerja untuk mengukur sejauh mana kinerja aparatur daerah, meskipun untuk yang satu ini tentu banyak kendala yang dihadapi. Karena ini urusan dengan manusia sehingga cenderung dapat dimanipulasi. Maluku Tenggara juga sudah punya aplikasi Sinmas untuk masyarakat dapat mengetahui stok dan harga barang di pasaran secara real time. Yang saat ini sementara berproses adalah aplikasi Maluku Tenggara Satu Data, di mana aplikasi ini akan menjadi database setiap pemangku kepentingan dalam penyusunan perencanaan maupun bagi masyarakat yang ingin mengetahui potensi daerah yang ada. Hal yang patut kami banggakan bahwa hari ini dengan adanya jaringan telekomunikasi yang tersebar luas, maka layanan administrasi kependudukan sudah dapat dilakukan sampai di Ohoy-Ohoy terlayani jaringan internet. Hari ini masyarakat tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk urusan administrasi kependudukan. Selain digratiskan, juga dimudahkan. Kedepan pihaknya juga akan mengembangkan aplikasi layanan kesehatan sehingga masyarakat di Ohoy-Ohoy dapat berkonsultasi dengan dokter secara daring maupun memberikan kemudahan kepada masyarakat pengguna layanan kesehatan untuk mendaftar sekaligus menerima layanan perawatan di RSUD Karel Satsui Tubun Langgur. Di sisi lain, tuntutan di sektor pendidikan cukup tinggi, di mana ujian akhir sudah memerlukan jaringan internet yang kuat dan stabil, sehingga diperlukan pemerataan jaringan yang baik. Begitu juga dalam hal rekrutmen CPNS yang menggunakan sistem CAP. Ini semua membutuhkan ketersediaan jaringan internet. Harus diakui bahwa Maluku Tenggara hari ini sudah cukup baik, tetapi masih perlu peningkatan. Ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga ke depan kita bisa lebih baik. Satu hal penting yang mau saya katakan, kalau kita mau untuk bisa bersaing dengan daerah lain, maka sektor teknologi informasi harus menjadi konsen bersama. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Tutup Bupati.